siang ini aku diminta untuk memanen kelapa tua nih. Sekarang aku lagi di Desa Karangtanjung, Kampung Saar Mutiara, Kecamatan Cililin, Bandung. Kali ini aku mau membantu UMKM yang punya usaha pembuatan wajit. Aduh, untung aja pohon kelapanya dekat dengan empang. Kalau begini kan panennya jadi mudah. Tinggal lempar ke empang, kelapanya pasti mengapung. Mencegah supaya tidak pecah, Lur. Bisa-bisanya ada aki-aki di bawah situ. Kan bahaya banget kalau sampai kejatuhan kelapa yang sedang kupanen. Bisa pingsan deh si aki. Tadi saya manjat pohon gak ada aki di situ. Ya udah turun, itu balongku itu kelapaku, turun. Ampura ki, ampura. Yo lamun lain kono di titaku budak mah wah ngamek aki. Nah, aki lah mancing di sini, ngusep kagak lihat-lihat. Ya, tangkal kelapa kayak kelapa tua. Kalau kejatuhan kumaha ya. Apa nak mah repressing, hayang repressing. Repressing ki, cari selamat. Ya tangkal kelapa ki. Tadi hampir aja ketimpa. Ada-ada aja si aki mau repressing. Untung nggak kenapa-napa. Usep di situ. Oh, usep. Itu kayak Ki, barang dulu Ki. oh ya, ganti baju. Nah, ini dia tempat pembuatan wajitnya. Wajit adalah makanan yang terbuat dari beras ketan, gula merah, dan juga kelapa. Itulah sebabnya tadi aku membantu memanen kelapa. Kelapa yang sudah dikupas dicuci terlebih dahulu dan diparut seperti ini. Kalau produksi banyak begini, mending diparutnya pakai mesin yo Lur, biar cepet dan gak bikin tangan pegel. UKM bernama Coco Lajit ini memulai usaha sejak tahun 2015 hingga sekarang. Dalam sekali produksi, UKM ini bisa menghasilkan sebanyak 1000 wajit. Luar biasa banget yo Lur. Dul, itu kelapanya udah ditungguin. Oh ya, mau kemana teh? Mau nganterin ini? Oh iya ya. Kang, mau nganter kapan Kang? Ya, taruh aja di sana dulu. Itu tolong masukin ke dalam. Oh, parutan kelapanya? Iya. Oh, ya Kang. Nah, tugasku sekarang adalah membuat wajit. Pertama-tama, kelapa yang sudah dikukus dimasak terlebih dahulu dengan sedikit air. Kemudian, tambahkan gula merah, Lur. Gula merah dan kelapa harus tercampur dengan sempurna, yo. Makanya, aku harus mengaduk dengan sekuat tenaga. Nah, kalau warnanya sudah seragam begini, saatnya menambahkan gula. Jumlahnya memang harus banyak, Lur. Namanya juga untuk kebutuhan usaha. Jangan sampai salah takaran deh. Dalam satu kali masak, dibutuhkan satu loyang wajit yang beratnya sampai 50 kg. Keren banget, Lur. Dul, minta tolong ini anterin ke Wilda, biar itu saya yang lanjutin. Oh, iya ya. Wajit merupakan kudapan asal Jawa Barat. Biasanya kudapan ini dibungkus dengan daun jagung atau dengan kertas minyak. Cemilan ini
didominasi dengan rasa manis yang berasal dari gula Jawa. Teksturnya lengket banget, makanya harus dilapisi dengan daun jagung supaya tidak lengket di tangan ketika memakannya. Nah, di rumah produksi Cocolajit ini tidak hanya menjual wajit original saja, tapi juga olahan dari wajit, yaitu coklat wajit. Produk wajit dipasarkan se-Jawa Barat, sedangkan produk coklat wajit pasarnya sudah menembus se-Indonesia loh, Lur. Salut. Kali ini Teh Wilda tidak mau kalah untuk membuat olahan dari wajit. Sudah ada bahan-bahannya nih, Lur. Ada tepung terigu, mentega, dan telur. Semua bahan yang sudah disiapkan dicampur satu persatu. Tidak lupa diuleni sampai teksturnya lihat. Ini semuanya adalah bahan baku pembuatan kronat. Ayo, tahu nggak kronat? Kronat adalah makanan kawin silang dari croissant dan donat. Croissant adalah makanan yang berasal dari Prancis dan donat adalah makanan khas Belanda. Maka kronat wajit ini akan menjadi makanan campuran 3 negara. Gimana? Udah kebayang enaknya kan, Lur? Neng menuju naon, Neng? Masuk, Pak. Oh, mohon ngiring langsung, Neng. Ya, mau balik ke mana, Pak? Iya, tos ngilarian kayu bakar. Wes, masak nih. Udah kayunya udah dapet. Iya betul. Teh, disuruh nganter ini lanjut teh. Tunggu apinya. Terus ini buat apa teh? Ini buat bikin kronat. Ada yang bisa saya bantu lagi teh? Iya, Duh. Minta tolong dong tumbukin. Apanya ditumbuk? Itunya, ininya, wajitnya. Oh, wajibnya ditumbuk. Oh, iya deh. Saya kira apa yang ditumbuk? Tuh, Pak. Nggak apa-apa, buat teteh apa sih enggak? Makasih loh. Wajit ini sengaja ditumbuk supaya teksturnya bisa menyerupai selai. Untung teksturnya lumayan kenyal, jadi tidak sulit deh untuk dijadikan selai. Gak butuh waktu lama, selai wajitnya selesai ditumbuk. Teh, nih Ya. wajibnya udah halus, sudah ditumbuk semua teh. Ya, yaudah, nggak apa-apa. Makasih ya, Duh. Ada yang bisa dibantu lagi teh? Nggak ada kok. Makasih loh. Aku tinggal dulu ya teh. Ya. Teh Wilda mulai mencetak adonan kronatnya, Lur. Berbeda dengan adonan donat, kronat membutuhkan kulit adonan yang tidak terlalu tebal. Nah, di sela-sela adonannya barulah diberi wajit yang tadi kutumbuk. Eits, belum selesai. Kita tambah selai dan adonan lagi. Asik, kronatnya jadi berlapis-lapis, Lur. Unik sekali yo kudapan yang kami bikin ini. Kalau sudah disusun semua seperti ini, tinggal goreng deh. Jangan lupa, Lur, kalau mau masak apa aja, tunggu minyaknya panas dulu yo. Nah, dengan minyak panas seperti ini, adonan kronat langsung mengembang sempurna deh. Tunggu sampai warna adonannya kecoklatan yo. Itu tandanya sudah mateng. Salah satu ciri khas kronat adalah memiliki topping coklat di atasnya. Itulah sebabnya Teh Wilda mencelupkan kronat yang sudah digoreng ke lelehan coklat putih. Nah, supaya lebih menarik, toppingnya diberi warna-warni yang cantik. Ini dia kronat wajik ala si gundul. Gimana? Beneran cantik toh tampilannya? Ini buktinya kalau makanan tradisional bisa dikolaborasi dengan makanan kekinian. Kalau kayak gini,
Aku kan bisa ikut nongkrong sama anak-anak Gen Z yang hits itu loh. Tekstur kronatnya renyah di luar, tapi lembut di dalam. Rasa kronatnya memang gurih, tapi rasa manis dari wajit dan coklatnya lebih dominan di lidah. Gimana? Penasaran juga toh mencicipi kudapan ini? Jangan lupa berkreasi di rumah yo lur. Iya Pak, blimbingnya iki. Wis apik-apik toh? Alhamdulillah. Dul, itu tak gede ta? Oh iya. Sampai berapa? Oh itu wae mulai matang. Mulai matang ta? Capek po? Ya wis, pene wae Pak, pene Pak. Meneng sih ya dul ya. Oh, iya Pak, iya Pak. Tak pee. Ya. Aku lak bagian bundamu. Wis pene wae, pene wae. Ya. Sik. Lah piye toh? Kok aku sing dipenek? Lah wong kira aku ora nyampe. Lah sing ndi toh? Iki lho. Iku. Iki. Ya elah. Iki lho wong ngene tok kok. Ya sepurone rek lho, so aku ora ngerti. Tarik ngene meneh. Oh, Petik ngene. Elah, Pak Kasdi ono wae ya lur. Bukan manjat pohon blimbingnya, malah aku yang dipanjat. ayo mateng kae. Endi? Ayo kae Oh mateng iya. Ya sampean sing meneh wae ya. Yo yo, iya heeh. Sampean sing meneh. Wis sak pene. Ayo, kono. Panen dah. Ya wis lah, aku mau bantu Pak Kasdi panen blimbing dulu yo. Desa Waluyorejo, Kecamatan Puring Kebumen, lumayan terkenal dengan kebun blimbingnya. Salah satunya kebun milik Pak Tresno. Hampir setiap bulan selalu ada blimbing yang bisa dipanen di kebun ini. Pilih buah yang berukuran besar dan berwarna kuning kehijauan yo. Itu tandane blimbing siap dipanen. Ada juga yang memanen blimbing besar tapi masih hijau. Kalau yang ini biasanya untuk dikirim keluar kota. Setelah dipanen, buah blimbing langsung disortir. Untuk blimbing kualitas super, harga bisa lebih mahal di pasaran. Kalau blimbing yang jatuh dari pohon tidak akan laku dijual lur, soalnya pasti ada bagian buah yang cacat. Tadi Mbak Sri nitip blimbing yang masih agak muda. Aku siapin dulu blimbingnya supaya nanti bisa langsung diantar ke tempat Mbak Sri. Wis Pak, kita kumpulin Iya, kae. dimasak. Ben dimasak sih ya. Heeh, kono. Ternyata kata Mbak Sri, blimbingnya mau dijadikan sayur lur. Koyo apa yo? Wah, tapi koyone sih seger kalau dijadikan sayur. Cuci semua blimbingnya sampai bersih. Kemudian kupas bagian atas yang keras dan kotor supaya blimbingnya makin lebih bersih. Gizi blimbing nggak perlu diragukan yo lur. Salah satunya kaya vitamin C. Selanjutnya, blimbing dipotong-potong. Ternyata Mbak Sri dan Ibu Novi mau membuat sayur lodeh blimbing. Pantesan mintanya blimbing yang masih muda. Soalnya kalau blimbingnya sudah matang, lebih enak kalau dimakan langsung. Mbak Sri lagi nyiapin bumbu lodehnya. Ketumbar dan garam diulek sampai halus.
Kalau Bu Novi memarut kelapa untuk dijadikan santan. Mbak, Ya, ini Dul. Mbak, blimbingnya udah dipotong-potong ini Mbak. Oh, Cukup ya nggak wis. segini? Cukup semono. Oh, ya. Ya wis, matur nuwun ya. Ya. Bumbu lain yang dipakai, biji pala, bawang merah, dan bawang putih. Semuanya diulek juga yo. Supaya lebih mantep rasane, ojo lali, cabai merah dan cabai rawitnya. Kemudian tambahkan kunyit dan kemiri. Masih ada lengkuas, batang serai dan daun salam ya lur. Bu Novi sudah selesai marutnya, tinggal ngambil santannya. Oh iya, biar sayur lodehnya lebih komplit, ditambah tahu. Langsung dipotong-potong yo. Sekarang tinggal dimasak lur. Panaskan minyak sayurnya. Masukkan bumbu halus. Kalau sudah keluar aromanya, tuangkan santan. Pelan-pelan wae supaya santan tidak pecah. Kalau sudah mulai mendidih, masukkan tahu. Terakhir, batang utama nih, si blimbing. Tinggal tunggu sampai matang. Ojo kelamaan yo, kalau blimbingnya terlalu lembek, bisa mengurangi nikmatnya sayur lodeh. Wah iki, kalau ngelihat tampilannya, jadi pengen ngambil nasi. Menarik ya lur, blimbing jadi sayur lodeh. Kalau penasaran rasane, nanti tak ceritain wae. Ternyata makannya sama nasi penggel khas Kebumen. Disebut penggel karena cara buatnya dikepal-kepal seperti ini. Makin menarik soalnya nasinya warna-warni begini. Langsung lep wae iki. Wah, iki sik jenenge jos gandos. Manis asemnya blimbing bener-bener melengkapi gurih dan pedasnya sayur lodeh. Teksturnya, renyahnya blimbing juga masih terasa. Iki yang bikin gak berhenti ngunyah. Aku dapat tugas membajak sawah lur. Untung sudah ada alatnya, jadi lebih mudah membajak. Meskipun kalau lama-lama membajak, pegel juga. Dul. Dul, dia. Hadia. Enggak, Hadia. Dia, Dul. Kenapa teh? Dul, nanti habis ini beresin ini semuanya ke karung ya. Oh, buru-buru teh. Iya sih, harus cepet ya pokoknya. Waduh. Waduh teh, kerjaanku belum selesai Ji. Piye ki? Tapi ya sudahlah, aku bantu teh saya dulu. Dul, nanti habis ini semuanya bawa ke Siwang ya, soalnya udah ditungguin. Oh ya teh. Pokoknya harus cepet semuanya ya. Siap teh. Kalau bawang merah segini sih, gamping bawanya. Teh, berangkat dulu teh ya. Iya Dul, hati-hati ya Dul. Teh, disuruh nganter bawang teh. Oh iya, taruh di situ aja. Sekalian bantuin kupas ya. Oh, iya teh. Di desa Wiragati, bawang merah tidak hanya dijadikan bumbu masak aja yo, tapi juga diolah jadi siwang, makanan khas Majalengka. Mau tahu cara nih? Sabar yo, kupas dulu kulit bawangnya. Setelah itu, iris tipis-tipis.
Gak usah repot memotong pakai pisau. Di sini sudah ada alat khususnya, jadi lebih mudah dan cepat mengiris bawangnya. Dul, Ya teh? tolong anterin ke Teh Zaya ya. Oh, ya teh. Ini sekalian dah. Iya, sekalian. Teh Zaya dan Teh Veggie mau membuat roti croissant isi siwang. Siapkan bumbu siwangnya, ada bawang putih, bawang merah, cabai dan tomat. Ulek semuanya yo. Teh, disuruh ngantar bawang nih, Teh. Oh iya Dul, ini sekalian ya bumbu sama terasinya langsung digoreng aja ya. Oh iya. Gampang kok cara buat siwang. Goreng irisan bawang, bumbu halus dan terasi. Selama menggoreng, harus terus diaduk supaya siwang nggak gosong. Untuk isi croissant, siwang tidak perlu digoreng terlalu kering yo. Siwang yang agak basah seperti iki sudah bisa jadi isian croissant. Croissant iki sebenarnya roti pastry dari Prancis. Ada yang menyebutnya roti sabit karena bentuk aslinya mirip bulan sabit. Bahan untuk croissantnya pakai tepung terigu, bahan pengembang dari ragi kering, dan susu cair. Semuanya diaduk sampai merata. Supaya hasilnya lebih lembut, tambahkan mentega secukupnya. Aduk lagi yo. Teh, ini tolong diwarnain ya, tolong bantu. Boleh. Kalau mau hasilnya lebih cantik, bisa diwarnai yo. Selanjutnya, diamkan adonan selama setengah jam supaya lebih mengembang. Setelah itu, giling adonan sampai tipis. Lakukan beberapa kali yo lur. Teh, ini Teh, bawangnya udah digoreng. Oh iya Dul, makasih ya. Ya Teh. Dul. Sekarang, masukkan siwang ke dalam adonan croissant. Agar rasanya lebih nikmat, bisa ditambahkan keju mozzarella. Selanjutnya, gulung adonan sampai berbentuk khas roti croissant. Terakhir, masukkan croissant ke oven. Gak lama kok, cukup 10 menit saja. Croissant dijamin sudah matang. Cantik toh lur, croissant siwangnya. Kalau gini sih, gak boleh nunggu lama-lama. Langsung sikat aja yo. Ayo. Yang jauh mendekat, yang dekat merapat. Wah, gak nyangka. Roti khas Prancis ternyata cocok juga kalau diisi siwang. Gurihnya siwang cocok banget dengan croissantnya. Ada sensasi renyah di luar, tapi lembut di dalam. Pokoknya nyesel kalau nggak nyobain sendiri.
Hari ini enaknya kemana yo? Kok tumben hari ini aku santai banget, kayak ada yang lupa. Tapi apa gitu ya? Dibawa jalan aja deh, ntar juga ingat sendiri. Dul, mau kemana? Ah, ini lagi jalan-jalan aja. Oh, kalau nggak sibuk tolong ambilin daun pisang dong. Bisa nggak? Oh, iya Nong, cuman aku nggak bawa pisau. Nanti aku tak ambilin pisaunya. Oh, iya. Tunggu sebentar ya, Iya, jangan Nong. kemana-mana. Dul, yuk. Yuk kemana? Kemarin kan udah janji ngambil biji kutuk. Iya, Pak. Iya udah yuk, cepetan udah sore. Oh iya. Ayo. Dul, mau kemana? Aku tak ambilin pisaunya Ini. nih. Aduh, bener kan? Ada yang kelupaan. Aku udah janji mau cari biji kutuk. Bentar ya Nong Nur, aku lupa soalnya. Jangan ngambek yo. Pokoknya nanti pasti tak ambilin. Bentar mau deh. kemana? Ayo. Pulang ngambil biji kutuk, daun pisangnya udah ada. Ya, janji. Awas Janji. ya kalau bohong. Iya, Nong. Awas. Iya, Nong. Tungguin nih. Iya. Udah yuk. Ya. Udah. Gimana sih? Pada bingung toh, nama biji kok kutuk. Nama lain tanaman ini adalah kebiul. Tanaman ini tumbuh lebat di semak belukar dan daerah tropis. Di Indonesia, tanaman ini banyak ditemui di daerah Bengkulu Selatan. Untuk memanen biji kebuil, harus hati-hati ya lur, karena pada batangnya terdapat duri di semua sisi permukaannya. Makanya harus menggunakan alat bantu seperti kayu ini untuk memanennya. Mungkin inilah kenapa disebut biji kutuk, karena banyak durinya. Makanya tanaman ini masih sering dianggap gulma dan malah dipotong oleh masyarakat. Wes, cukup iki Nong. Yuk, kita kupasin aja. Untuk mengupas biji kutuk ini juga tetap menggunakan alat yo lur. Soalnya di kelopaknya masih terdapat duri yang cukup tajam. Sekilas malah mirip rambutan yo. Tinggal ditahan pakai kayu lalu dipukul. Nah, keluar deh bijinya. Hati-hati ya Nong buka kutuknya. Wah, ini bijinya juga keras banget lur. Malah kayak kelereng. Walaupun keras, tenang lur. Masih ada proses selanjutnya. Nong, udah habis nih. Yuk, sangrai dulu. Yuk, boleh. Bawa ini biar saya bawa. Nong Dede, biar urusin bahan masak aja yo. Aku mau ngolah biji kutuknya dulu nih. Untuk mengolah biji kutuk harus disangrai terlebih dahulu lur. Selain untuk dimatangkan, menyangrai biji kutuk juga berfungsi untuk memudahkan melepas biji arinya yang cukup keras. Pastikan apinya tetap panas yo. Jika sudah mulai berubah warna, ada sedikit gosong-gosongnya, berarti tandanya biji kutuk sudah mateng. Pas lagi panas-panasnya, kita tumbuk sampai kulit ari bijinya terkupas. Memang benar-benar keras ini. Tuh, denger toh suaranya? Nyaring iki lur. Harus pelan-pelan, kalau enggak bijinya malah loncat-loncat. Jika sudah terkupas, kelihatan toh dalamnya mirip seperti kacang berwarna kecoklatan, mirip seperti kacang hazelnut. Nah,
bagian ini yang akan kita gunakan untuk memasak hari ini, Lur. Baru sekarang numbuk halus benernya, Lur. Biji kutuk yang menyerupai kacang ini kita tumbuk halus untuk dicampur pada olahan pasung. Wah, asing lagi toh namanya. Kue pasung ini merupakan makanan khas Serang, Banten. Pada saat hari raya, acara hajatan, atau acara besar lainnya, kue pasung ini selalu hadir, tidak pernah absen. Nah, sambil aku tumbuk, Nong Dede memarut kelapa untuk dijadikan santan. Ini nih yang akan membuat gurih kue pasungnya, Lur. Pak Ade, Ya, nih biji kutuknya udah tak tumbuk lembut. Nah, aku tinggal dulu ya. Ya. Aku mau bantu Nong Nur oke dulu. cari Makasih daun. dulu. Ya. Ya, nanti kalau udah matang dianterin dulu. Oh, ya, Nong. Selesai diparut, tinggal diberi air, langsung diperas. Untuk adonan pasungnya, mudah aja kok, Lur. Tepung beras, tepung tapioka, dan gula pasir. Nggak usah menggunakan air, Lur. Tapi pakai santan yang tadi sudah dibuat oleh Nong Dede. Aduk merata sampai tidak menggumpal, dan adonan pasung menjadi mengental. Nah, ini adonannya udah perfect, Lur. Tinggal kita tambahkan bubuk biji kutuk secukupnya. Jangan terlalu banyak, Lur. Soalnya biji kutuk ini juga lumayan pahit. Aduk lagi, Nong, sampai merata. Kalau putih begini kurang sip ngelihatnya. Kasih sedikit pasta makanan yo, supaya makin menarik. Nah, ini kan jadi lebih enak dipandang. Gak pucet kayak kurang darah. Jika sudah, langsung kita tuang ke dalam cetakan yang terbuat dari daun pisang berbentuk kerucut ini, Lur. Usahakan tetap berdiri yo saat ditaruh, supaya nggak tumpah. Makanya ini aku pakai daun pisang hasil potongan kerucut tadi. Sip banget, Lur. Kue pasung pun siap untuk dikukus. Kira-kira 20 menit aja. Kue pasung siap untuk dimakan. Ini dia, Lur, pasung biji kutuk ala gundul sudah jadi. Wah, kalau dimakan masih hangat-hangat kan makin istimewa yo. Rasanya enak tenan ternyata. Manis, gurih, tapi ada sedikit pahit di ujung saat dimakan. Ini luar biasa, Lur. Jadinya gak enek kalau makan banyak. Teksturnya kenyal dan lembut. Pulau Dewata memang tak sekedar menyajikan pesona keindahan alamnya, melainkan budaya serta sajian kuliner tradisionalnya sangat eksotis juga, selalu menjadi daya tarik tersendiri. Salah satu olahan kuliner khas yang sangat identik dan juga sudah dikenal luas akan pengolahan bahan serta cara penyajiannya yang cukup unik, yaitu sate lilit. Dul, bantuin ibu nurunin ikan. Oh, ya, Bu. Di daerah Karangasem, tepatnya di Desa Sengkidu, Banjarmandiri, wilayah timur Bali, ada salah satu pengrajin olahan makanan yang terbuat dari daging ikan ini. Sate lilit sebenarnya terdiri dari dua bagian,
yaitu bagian dalam atau bagian utama yang berisikan daging ikan segar, serta bagian lapisan luar yang merupakan campuran dari bumbu rempah serta daging ikan yang sudah digiling. Untuk dibuat menjadi sate, awalnya ikan langoan dibersihkan sisiknya, kemudian dipotong menjadi 3 bagian terpisah dengan ukuran 15 hingga 20 cm pada tiap bagiannya untuk diambil dagingnya. Selanjutnya, daging ikan langoan dibuang isi perut serta dibersihkan dari bagian lemaknya dengan diiris atau difilet mengikuti serat daging. Sate lilit di rumah produksi milik Ibu Nyoman ini biasanya hanya menggunakan bahan daging ikan segar dari ikan marlin serta ikan bayus, atau masyarakat di sini mengenalnya ikan langoan sebagai bahan utamanya. Selain berukuran cukup besar dan memiliki banyak daging, karakter daging ikan ini sedikit kenyal dan memiliki warna daging putih sehingga cocok untuk dijadikan sate. Sementara isi perut, kepala serta bagian lainnya diolah bersama dengan daging ikan seperti ikan tenggiri, ikan barakuda, atau ikan tuna untuk kemudian dicampur dengan bumbu rempah sebagai adonan lapisan luarnya. Sebelum menuju proses selanjutnya, potongan daging ikan langoan tadi dicuci bersih terlebih dahulu supaya sisa kotoran dan darah hilang. Meski terlihat sederhana ketika sudah matang atau disajikan, sebenarnya proses mengolah sate lilit ini cukup panjang dan melalui beberapa tahapan. Sebelumnya, untuk dijadikan sate, daging ikan filet yang sudah dicuci bersih kemudian dipotong kecil sekitar 2 cm mengikuti serat daging. Selanjutnya, daging ikan direndam dengan air perasan jeruk nipis. Selain untuk mengurangi aroma amis dari ikan, air perasan ini fungsinya membuat daging ikan lebih padat karena lemak daging bersenyawa dengan air asam jeruk. Hampir di berbagai wilayah, khususnya di daerah Asia, olahan makanan yang disebut sate merupakan sajian kuliner yang cukup familiar. Teknik pengolahan makanan yang disajikan berupa potongan daging yang disajikan dengan cara ditusuk, kemudian dimatangkan dengan cara dibakar di atas bara api ini selalu menjadi favorit karena sensasi dalam penyajian serta cara menyantapnya yang unik. Sate lilit bagiku merupakan olahan sate yang cukup unik dalam proses membuatnya. Karena bahan utamanya adalah daging ikan melalui proses pemasakan atau pematangan berkali-kali. Setelah sebelumnya dimatangkan dengan air perasan jeruk nipis, selanjutnya daging ikan dimatangkan terlebih dahulu dengan direbus sebelum nantinya dimatangkan dengan cara dibakar. Bumbu selalu menjadi kunci dari setiap olahan makanan yang tersaji. Selain teknik pengolahannya yang unik, sate lilit juga dikenal akan cita rasa karakter ramuan bumbu rempah khas Bali yang pedas dan beraroma kunyit. Olahan sate lilit produksi Ibu Nyoman dan keluarga ini hanya menggunakan rempah sederhana yang berupa kunyit, bawang putih, dan cabai yang ditumbuk hingga halus. Selain bumbu rempah, salah satu rahasia di balik nikmatnya sate lilit adalah menggunakan bahan kelapa di dalam adonannya. Buah kelapa yang sudah setengah tua atau sudah mengandung minyak ini diparut untuk dijadikan santan, serta ampasnya nanti juga akan menjadi campuran adonan bumbu. Sate lilit bukanlah seperti olahan sate kebanyakan yang hanya menggunakan satu jenis bahan utama, yaitu daging yang ditusuk, kemudian dibakar atau dipanggang. Dalam pembuatan sate lilit juga terdapat proses pembuatan adonan pelapis dari daging ikan yang memberikan cita rasa tersendiri. Bumbu yang telah halus tadi ditumbuk bersama dengan ampas kelapa sisa parutan serta daging ikan tenggiri hingga padat dan tercampur merata. Penggunaan ampas kelapa di sini fungsinya supaya adonan lebih gurih. Selain itu, daging ikan tenggiri yang ikut ditumbuk dalam adonan bumbu seolah semakin menambah aroma yang menggugah selera. Belum selesai sampai di situ. Setelah adonan bumbu atau pelapis yang terdiri dari daging ikan serta campuran bumbu rempah dan ampas parutan kelapa tercampur, selanjutnya adonan diadon dengan dicampur gula merah, garam, dan juga santan kelapa sebagai penambah cita rasa. Tak lupa juga ditambahkan air perasan jeruk nipis dan bawang merah goreng untuk menambah sensasi cita rasa serta aroma yang lebih segar. Setelah semua bahan tercampur, selanjutnya tahapan terakhir dalam pembuatan kuliner tradisional khas Bali ini yaitu membalut daging ikan dengan adonan bumbu atau disebutnya proses melilit yang menjadi dasar penamaan dari sajian khas Pulau Dewata ini.
Meski terlihat mudah, namun bagiku, proses melilit atau melapis adonan bumbu ke daging ikan butuh kesabaran serta keterampilan khusus agar adonan menempel dengan sempurna serta komposisinya sesuai. Sementara Ibu Nyoman mengolah sate lilit, Ibu Putu biasanya mempersiapkan pepes ikan yang juga memiliki menu andalan serta memiliki penggemar tersendiri. Beragam rempah seperti bawang merah, bawang putih, kunyit, terasi, dan tak lupa cabai rawit sebagai cita rasa dari makanan Bali yang juga dikenal memiliki sensasi pedas ini dihaluskan bersama hingga bahan bumbu tercampur merata. Meski proses pembuatan pepes di sini hampir sama dengan pepes di tempat lain, namun bedanya adalah penggunaan bumbu serta daging yang digunakan. Bila olahan sate lilit menggunakan daging ikan langowan sebagai bahan utamanya, olahan pepes di sini memanfaatkan sisa filetan daging serta kepala ikan langowan yang tadi sudah dipisahkan ketika proses pembuatan sate lilit. Berbeda dengan sate lilit, olahan pepes ikan buatan rumah produksi yang hanya beroperasi dari pukul 9 pagi hingga pukul 3 sore ini biasanya dibuat berdasarkan pesanan para penggemarnya. Olahan sate lilit yang sudah berjalan hingga 4 generasi ini memproduksi sekitar 1.500 tusuk sate lilit per harinya. Selain menggunakan daging ikan yang masih segar, bumbu rempah racikan mereka masih tetap terjaga dari generasi ke generasi. Tak heran meski berjarak sekitar 76 km dari pusat kota Bali, namun olahan sate lilit serta pepes ikan rumah produksi ini selalu dicari dan menjadi destinasi para penggemar sajian tradisional khas Pulau Bali.